Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak MI Muhammadiyah Carubanya Ibu sayangi? Ibu harap kita semua senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa bertemu lagi walaupun melalui online untuk melakukan agenda Matsama hari ketiga, hari terakhir. Pasti anak-anak sudah menyambutnya dengan antusias, bukan? Dan anak-anak pasti bertanya-tanya, apa ya agenda hari ini? Nah, agenda kita hari ini ada beberapa. Yang pertama, kita akan mendapatkan materi pendidikan karakter dari Ibu Dian Wahyuningsih SPDI. Dilanjut, materi kesadaran berbangsa oleh Ibu Dwirina Hestiningrum SPDI. Yang ketiga, ada materi belajar efektif oleh Ibu Dinda Indah Rahmawati Ansori SPD. Yang keempat, ada protokol kesehatan yang akan disampaikan oleh Pak Ekas Rian Anggara SPD, khususnya yang akan berlaku di MI Muhammadiyah Caruban. Yang terakhir nanti ada pengenalan mengaji metode tajwid oleh Ibu Intisor Nur Azizah SPD. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita simak bersama-sama materi pendidikan karakter oleh Ibu Dian Wahyuningsih SPDI. Ibu Dian, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semua kelas 1, untuk materi hari ini tentang karakter, kemudian Wahyu akan menyampaikan ya. Karakter adalah bentuk sifat atau segenap pikiran, perilaku, tabiat manusia. Jadi kita semua punya karakter masing-masing. Nah, apa saja yang harus kita punya di kelas 1 ini dan di semua siswa di sekolah maupun madrasah, ada 18 karakter atau sifat yang harus kita miliki ya. Yang pertama adalah karakter religius, yaitu tentang keagamaan. Kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam ya, sholat, kemudian puasa, mengaji, dan ibadah lainnya, berkorban, tarawih ketika Ramadan, dan sebagainya. Itu kasih soal religius. Kemudian yang kedua adalah karakter jujur. Jujur itu sikap perilaku yang mencerminkan antara pengetahuan, perkataan, perbuatan sama. Jujur ya. Jadi misalkan kita berkata yang benar, tidak berbohong pada orang tua, kepada guru, teman, dan sebagainya. Yang ketiga adalah karakter toleransi. Nah, sikap menghargai orang lain, itu toleransi. Misalkan ada teman kita yang beragama non-Islam, kita tidak boleh mengganggunya, dan mereka pun juga tidak boleh mengganggu kita dalam hal beragama. Kemudian ada teman-teman kita yang mungkin beda suku, ras, kulitnya, dan yang lain-lain. Nah, kita harus saling menghormati. Yang keempat adalah karakter disiplin, yaitu kebiasaan tindakan yang konsisten sesuai dengan aturan atau terus-menerus sesuai dengan aturan. Misalkan disiplin dalam bersekolah, jam masuknya jam 7 sebelum sudah datang ke sekolah, kemudian disiplin dalam belajar, disiplin dalam tata tertib yang lainnya, membuang sampah, memakai baju seragam, dan sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima adalah karakter kerja keras, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, apapun itu, mau belajar, mau pekerjaan yang di rumah, mengerjakan PR, disuruh oleh orang tua, itu harus sungguh-sungguh ya, bekerja keras. Nah, yang keenam adalah karakter kreatif. Apa tuh kreatif? Kreatif itu sikap perilaku yang mencerminkan sebuah inovasi dalam berbagai segi. Misalkan kita ada sebuah kardus yang tak dipakai, kita buat mainan, itu kreatif ya. Kita bentuk robot-robotan ataupun yang lainnya ya. Itu adalah karakter kreatif. Itu harus ada di kalian semua ya. Kemudian karakter mandiri, yaitu
sikap perilaku yang tidak tergantung pada orang lain. Kelas 1 harus sudah bisa mandiri dari apa? Bangun tidur, menyiapkan semua perlengkapan sendiri, melipat selimut, mandi sendiri, sarapan sendiri, memakai baju sendiri, itu harus sudah dilatih sejak masih kecil, ya. Kemudian demokratis, itu berpikir mencerminkan persamaan hak dan kewajiban. Nah, itu misalkan ada temanmu yang berpendapat, kita menghormati, tidak harus kita yang terus dikatakan benar pendapatnya, yaitu demokratis. Jadi semuanya bisa berpendapat, yaitu demokratis. Kemudian karakternya adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, itu ya. Apa maksudnya? Kita berpikir, bersikap, berperilaku yang mencerminkan perasaan penasaran, ingin tahu segala hal, tentu saja hal yang baik. Jadi kalau dalam pembelajaran daring ya membukanya di HP itu hal-hal yang baik, tidak boleh membuka hal-hal yang dirasa itu adalah kurang baik, ya. Kemudian semangat kebangsaan atau nasionalisme. Nah, apa itu? Sikap tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu adalah sikap kebangsaan. Nanti kita akan dilatih setiap hari Senin ada upacara bendera, ada upacara 17 Agustus dan sebagainya, kegiatan-kegiatan lomba-lomba dan sebagainya. Itu adalah wujud kita cinta tanah air. Ya, itu cinta tanah air. Kemudian menghargai prestasi. Nah, apapun itu kita harus menghargai prestasi teman, diri sendiri itu harus kita hargai, ya. Kemudian komunikatif adalah sikap bersahabat, senang bersahabat, kemudian juga tidak menyendiri, terbuka sama temannya, berkomunikasi, santun dalam bertutur kata, itu adalah sikap komunikatif. Cinta damai. Cinta damai adalah sikap perilaku yang mencerminkan suasana damai, aman, tenang, nyaman, ya, atas kehadiran diri kita dalam komunitas atau kelompok itu cinta damai, ya. Kemudian gemar membaca. Nah, ini mungkin senang semua ya, semua pasti suka membaca. Jadi membaca buku, majalah, koran dan sebagainya. Mungkin sekarang tidak ada koran, majalah pakai HP juga bisa ya, laptop, kita baca-baca berita-berita yang ada di sana, buka Google ya, itu bisa. Kemudian yang ke-16 lah sikap peduli lingkungan, yaitu tindakan yang selalu berupaya menjaga, melestarikan lingkungan sekitar, tidak buang sampah sembarangan, kemudian peduli sama lingkungan sekitar, tidak mencabut pohon sembarangan, kita justru akan menanam pohon, bunga sekitar rumah dan sebagainya, itu ya. Kemudian peduli sosial, apa maksudnya? Sosial adalah sikap perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain atau masyarakat yang membutuhkan. Misalkan ada kita waktu di jalan ketemu dengan orang-orang yang tidak punya, yang meminta, nah kita pasti akan berikan itu jika kita punya. Minimal kalau kita tidak memberikan, kita bersikap yang sopan, tidak mengejek, mencemooh dan sebagainya. Jadi adalah peduli sosial. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, ini apa yang kita tanggung jawab? Sikap perilaku seseorang yang melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya. Apa sih siswa tanggung jawabnya? Belajar. Kemudian kalau di rumah ya membantu orang tua sebisanya. Belajar itu tidak harus di sekolah saja, tapi juga di rumah kita belajar apapun itu. Belajar mengenai hal yang baru, mengurus mungkin hewan ternak di rumah, belajar memberi makan, belajar ikut membantu orang tua, mungkin yang putri memasak, membantu ibu, itu juga adalah proses belajar untuk mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, itu adalah karakter yang harus dipunyai oleh anak-anakku MI Muhammadiyah Caruban.
Demikian untuk materi karakter hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.